menyembah-Mu Bapa. Bersama para malaikat-Mu kami menyembah-Mu kami. Haleluya. Engkau yang berkuasa atas surga, bumi dan di bawah bumi. Segala ciptaan-Mu tunduk kepada-Mu Bapa. Gunung laut, oh bergelora mendengar suara-Mu. Haleluya. Haleluya. Berikan kami hati menyembah-Mu Bapa. Berikan kami hati menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hadirlah di tempat ini. Hadirlah di setiap hati yang merindukan-Mu, yang haus kepada-Mu. Sentuh setiap hati kami ya Bapa. Kami rindu dibunuh. Kami rindu jejak-Mu. Silakan Roh Kudus Engkau bekerja dalam setiap hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesai di dalam kuasa darah. Tutup bungkus seluruh atmosfer area tempat kami memuji menyembah-Mu di dalam kuasa darah. Tidak ada satu kuasa pun yang mengganggu konsentrasi kami untuk menyembah-Mu Bapa. Bila pusat penyembahan kami hanya kepada-Mu Yesus. Kuasa itu jiwa dan roh kami. Terima kasih. Hadirlah ada di tempat ini. Hadirlah melingkupi setiap kami. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu penuh atas setiap hamba-Hamba yang melayani Engkau pagi hari ini. Pengurapan double porsi turun atas setiap hamba-Hamba, atas setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami buka ibadah doa bersama pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Kami bawa persembahan kami Tuhan, yaitu tubuh dan hati kami Tuhan, seluruh hidup kami untuk-Mu Tuhan.
melakukan kesalahan Tuhan. Kami mohon ampunan-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Perbaharui hidup kami Tuhan. Barui hati kami Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan Kau pakai Tuhan. Kami ingin selalu Tuhan menjadi kesayangan-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Kami bawa hati kami pagi hari ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kalau kami ada saat ini semua karena-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan bahwa ucapan syukur kita kepada Tuhan, Raja dan segala Raja, Tuhan yang besar, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya Tuhan.
Benar Tuhan, sebagaimana pujian yang kami sampaikan, terima hidup kami. Kami persembahkan kehidupan kami untuk melayani Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak berada apa-apanya ini dengan kuasa Roh Kudus, sembunyikan nama di balik salib, biar nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Urapi kami semua Tuhan, supaya kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Judul firman Tuhan pada pagi siang hari ini adalah puasa dan doa kunci masuk hadirat Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6, Injil Matius pasal yang ke-6, Matius pasal yang ke-6 ayat 16 sampai yang ke-18 di bawah. Matius 6 ayat 16 sampai 18 di bawah perikop hal berpuasa. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tetapi apabila kamu berpuasa, tadi ya, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Itu seharusnya berpuasa seperti itu. Jadi banyak orang Kristen rajin berdoa, tapi jarang berpuasa. Ya. Sebetulnya termasuk saya ya, jarang berpuasanya di sini saja mungkin ya. Ya sekali-sekali memang, tapi lebih sering karena ibadah doa puasa. Sebetulnya firman yang mau saya sampaikan ini juga untuk saya sendiri. Ya. Jadi harus saya akui bahwa saya sendiri tidak setiap hari berpuasa. Tapi saya berharap bahwa firman yang disampaikan ini boleh mengingatkan kita semua, puasa dan doa itu adalah kunci masuk hadirat Tuhan. Padahal Yesus sendiri sebenarnya berkata, tidak berkata jika kamu berpuasa. Tadi firmannya kan, apabila
kamu berpuasa. Beda memang ya, jika dan apabila itu berbeda. Sepertinya hampir sama maknanya. Tapi ada sedikit perbedaan. Kata jika itu digunakan untuk syarat yang waktunya belum pasti atau kejadiannya masih berupa kemungkinan di masa depan. Itu kata jika. Tadi firman Tuhan mengatakan apabila. Apabila itu memiliki nuansa makna pada saat atau ketika. Kata ini sering dipakai untuk syarat yang kepastian waktunya sudah jelas atau kejadiannya pasti terjadi di masa depan. Nah, itu sebabnya beda Tuhan Yesus menyampaikan apabila kamu berpuasa, bukan jika kamu berpuasa. Puasa tanpa doa itu sama dengan diet rohani. Puasa tanpa doa sama dengan diet rohani. Doa tanpa puasa sama dengan sering kehilangan puasa. Tapi kalau keduanya digabungkan, itu jadi senjata untuk menembus alam roh. Puasa dan doa kalau digabung itu menjadi senjata untuk menembus alam roh. Apa itu puasa yang benar? Saya ajak kita kembali membaca firman Tuhan yang di dalam Matius pasal 6 tadi, ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Jangan muram mukamu seperti orang munafik. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ya. Jadi berpuasa itu bukan untuk dilihat orang. Bukan seperti yang biasanya yang lain kalau melakukan dan minta dihormati, minta dihargai. Bukan itu. Tuhan Yesus tidak mengajar seperti itu. Justru jangan tunjukkan bahwa kamu sedang berpuasa. Tidak perlu. Tidak perlu menunjukkan bahwa kita sedang berpuasa. Jadi tidak kelihatan bahwa kita sedang berpuasa. Itu yang Tuhan Yesus mau. Ya. Jadi berpuasa yang benar adalah bukan untuk dilihat orang. Puasa bukan ajang pamer atau pamer rohani. Puasa itu bukan ajang pamer rohani, tapi momen intim dengan Tuhan, intim dengan Bapa, intim dengan Yesus. Puasa yang diajarkan Tuhan Yesus supaya kita intim dengan Tuhan Yesus. Nah, arti puasa yang lain atau apa benar, apa itu puasa yang benar, yang lain yaitu mematikan daging, menghidupkan roh. Arti puasa yang lain, mematikan daging, menghidupkan roh. Kita lihat di dalam, Alkitabnya kecil tulisannya, mesti ganti. Di dalam Galatia 5 Galatia 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan.
Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Nah, jadi arti puasa yang benar yang berikut adalah mematikan daging tapi menghidupkan roh. Saat perut lapar, roh kita justru paling peka mendengar suara Tuhan. Jadi itu fungsi puasa adalah mematikan daging dan menghidupkan roh, supaya kita dapat lebih peka mendengar suara Tuhan. Arti puasa yang lain adalah harus dengan sukacita dan rahasia. Rahasia maksudnya nggak perlu diketahui orang. Tadi yang disebutkan bahwa kalau berpuasa itu bukan menunjukkan, bukan pamer rohani, bukan. Tapi semua untuk Tuhan semua. Ya. Jadi berpuasa itu harus tetap dengan sukacita. Sukacita dan tidak diketahui orang bahwa kita sedang berpuasa. Ya. Tidak kelihatan bahwa kita sedang berpuasa, itu tidak nampak. Hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan yang mengerti. Hanya Tuhan yang memahami apa yang sedang kita kerjakan. Jadi, apa itu puasa yang benar? Yang pertama itu supaya bukan untuk dilihat orang, bukan untuk pamer rohani. Terus arti puasa yang berikut adalah mematikan daging, menghidupkan roh, supaya ada keintiman dengan Tuhan, keintiman dengan Yesus, sehingga kita lebih mudah dalam kondisi kita lapar, kita lebih mudah mendengarkan suara Tuhan. Dan puasa yang benar itu harus tetap dengan sukacita. Ada sukacita, ya, tidak muram seperti yang ditunjukkan. Makanya orang Farisi, orang Saduki itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Mereka kalau berpuasa mukanya ditunjukkan muram, supaya menunjukkan bahwa mereka sedang berpuasa. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Tuhan Yesus mau supaya pada waktu kita berpuasa kita tetap sukacita, tidak muram. Nah, mengapa doa dan puasa tidak bisa dipisahkan? Kepencet ya. Mengapa doa dan puasa tidak bisa dipisahkan? Di dalam Injil Matius 20, Injil Matius Matius 17 ayat yang ke-21. Matius 17 ayat 21. Ini sebenarnya di bawah satu perikop. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan.
yang ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi dalam perikop ini diceritakan di sana Tuhan Yesus menyebutkan seorang anak muda yang sakit ayan. Nah, murid-murid Tuhan Yesus sudah coba untuk mengusir roh jahat yang membuat orang muda ini menjadi sakit ayan, tapi tidak berhasil. Nah, akhirnya waktu dihadapkan dengan Tuhan Yesus, roh jahat itu bisa diusir, disuruh keluar, dan mereka tanya, kenapa kok kami tidak sanggup melakukan itu? Ya. Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-19, kemudian murid Yesus datang dan ketika mereka masih sendirian dengan dia, bertanya kepadanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kurang percaya. Terus Tuhan Yesus bilang, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Ayat yang ke-21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Jadi berdoa dan berpuasa tidak mungkin dipisahkan. Mengapa doa dan puasa tidak mungkin dipisahkan? Ya, karena ada fungsi. Yang pertama, untuk mengusir yang tidak bisa diusir dengan cara biasa. Itu tadi tidak bisa diusir dengan cara biasa. Sebabnya murid-murid Tuhan Yesus tidak berhasil karena itu tidak biasa, cara tidak biasa, mengusir dengan cara tidak biasa. Kalau Pak Peter sudah sering melakukan itu, ya Pak Peter, mengusir orang jahat dalam pelayanan kelepasan. Ya. Saya pernah ikut di dalam satu pelayanan kelepasan dan ada seorang, mungkin saya pernah saksikan itu, seorang anak muda juga. Dia pernah bergereja di sini. Dulu gerejanya masih di bagian ini aja, ini belum ada, masih bergereja di atas. Ya. Seorang anak muda perempuan, cantik orangnya. Dia sama ibunya. Terus dia terus dihantui oleh roh jahat. Kemanapun dia pergi. Jadi bisa sebentar-sebentar dia kerasukan. Sebentar-sebentar bisa kerasukan. Dalam ibadah pun demikian. Akhirnya sekali waktu tim kami melayani kebetulan di rumah saya. Dia dibawa ke rumah saya, tim kami datang di sana, didoakan dan dia memang sulit untuk membuat dia lepas dari ikatan itu. Puji Tuhan karena tim ini terus melakukan doa, ya, berpuasa juga, dan akhirnya bisa digali juga sebetulnya apa yang menjadi penyebab sehingga ada roh jahat di dalam dirinya. Ternyata dia disantet oleh papanya sendiri. Ceritanya ibunya ini kan anak Tuhan, tapi dia menikah dengan seorang suami yang
dari orang yang tidak percaya. Ya. Mereka tadi menikah, diberkati di gereja, tapi setelah itu dia kembali ke keyakinan yang lama, begitu. Kemudian setelah punya anak cuma satu ini, anak putri, cantik. Mungkin karena anak, kalau menurut cerita ibunya, anak ini kan ikut, jadi si bapak ini pada waktu mulai menjalani kehidupan berkeluarga itu, sudah punya anak itu, dia akhirnya balik lagi ke keyakinan yang lama. Terus dia menginginkan putrinya itu ikut dengan keyakinan dia. Tapi anak ini tetap mau dengan ibunya ke gereja. Pada akhirnya dia disantet, dan roh itu begitu kuat mengikat si anak perempuan ini sehingga dia tidak bisa lepas. Nah, waktu-waktu dimanapun dia ada, dia bisa kerasukan. Dan dia kalau dia kerasukan, dia membuat menyiksa si anak buat si perempuan ini, anak gadis ini. Nah, setelah tahu, akhirnya diberi arahan, ibunya harus datang ketemu dengan suaminya. Suaminya di Jogja, akhirnya harus datang ke sana, memaafkan suaminya, gitu. Terus kembali lagi, dilayang lagi, dan tidak keluar tidak perlu, dengan pujian saja, pujian dan penyembahan saja, begitu luar biasa ya. Doa dan puasa kemudian hanya dengan pujian. Jadi pujian, kita hanya nyanyi pujian aja, terus pujian aja. Dengan gampangnya dia pergi. Puji Tuhan, waktu itu kurus sekali dia, tidak sesuai dengan tinggi badannya. Puji Tuhan, waktu dia dilepaskan dari ikatan roh jahat ini, kami dengar dia akhirnya pergi ke Bali, terus akhirnya dia menikah di Banyuwangi. Ya. Badannya dia bagus, memang dasarnya dia cantik, kelihatan tambah cantik dia gitu, luar biasa. Jadi ini satu bukti bahwa doa dan puasa tidak bisa dipisahkan, dan sanggup untuk mengusir yang tidak bisa diusir dengan cara yang biasa tadi. Ya, luar biasa. Jadi kemudian doa dan puasa ini tidak bisa dipisahkan karena untuk kepekaan mendengar Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13, Kisah 13 ayat 2. Firman Tuhan berkata, pada waktu suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoa mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Berpuasa dan berdoa. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa puasa membuat
kebisingan dunia ini menjadi turun. Kita hidup di dalam dunia ini penuh dengan kebisingan. Hari-hari yang kita jalani ya penuh dengan kebisingan. Nah, itu perlunya waktu puasa dan berdoa itu supaya kebisingan itu diturunkan, supaya kita lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Itu. Dan doa dan puasa tidak bisa dipisahkan, yaitu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita lihat di dalam 2 Tawari, sini aja. Dalam 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14, 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata demikian, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi doa dan puasa tidak bisa dipisahkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Puasa itu adalah bahasa tubuh yang bilang, Tuhan, aku butuh Engkau lebih daripada butuh makanan. Itu hati yang hancur dan remuk, yang tidak akan Tuhan pandang hina. Doa dan puasa ini tidak bisa dipisahkan. 3 hal itu tadi. Untuk mengusir yang tidak bisa diusir dengan cara yang biasa, untuk kepekaan mendengar Tuhan, dan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. 3 hasil dari puasa dan doa yang berkenaan. Yang pertama itu adalah terobosan. Kita ingat bangsa Israel pada waktu dibawa oleh Yosua, karena Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Jadi hanya Yosua yang memimpin bangsa Israel masuk di tanah perjanjian, yaitu di kota Jericho. Kota Jericho. Kita tahu bersama bagaimana pada waktu bangsa Israel masuk di kota Jericho, tidak dengan peperangan, tapi dengan apa? Pujian dan penyembahan. Hanya perlu mengelilingi kota itu. Hari pertama sampai hari ke-6 hanya 1 kali. Tabut perjanjian ada di depan, kemudian yang bawa trompet, suruh atau seruling, trompet lah. Ada 7 orang di depan tabut perjanjian, 7 yang di belakang. Semua hanya pujian saja. Pujian dan penyembahan yang dilakukan. 1 kali hari pertama, hari kedua, sampai hari ke-6. Dan hari yang ke-7 dikitari atau dikelilingi 7 kali. 7 kali. Pada waktu hari yang putaran yang ke-7, Yosua minta supaya bangsa Israel bersorak-sorai. Apa yang terjadi? Tembok Jericho runtuh, roboh. Hanya dengan apa? Pujian dan penyembahan. Dahsyat. Ya. Ada terobosan. Puasa dan doa memiliki satu terobosan.
menghancurkan semua kuasa-kuasa dosa yang mengaruhi kehidupan kita masing-masing. Puasa dan doa memberi kekuatan untuk menghancurkan semua penghalang yang menghalangi, merintangi kehidupan kita lewat puasa dan doa. Ada terobosan yang terjadi. Ingat juga waktu Petrus dia ditahan di dalam, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 12. Kisah Rasul 12 itu di bawah perikop Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Petrus ditahan dalam penjara. Bayangkan, Petrus itu bukan penjahat, ya, bukan kriminal, bukan. Ini perkara bukan kriminal. Ini perkaranya karena dia memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, sehingga ditahan, dipenjarakan. Saudara tahu cara dia dipenjarakan? Jadi dirantai, kakinya dirantai, kedua kakinya dirantai, sebelah kiri dan kanannya ada prajurit yang menjaga dia, dan dia dimasukkan di bagian yang paling dalam dari penjara, ya. Penjaganya begitu luar biasa, ketat sekali. Tiba-tiba tengah malam, ini Petrus dia kan terus memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya. Meskipun dalam kondisi yang dia dipersekusi namanya, ya. Anak Tuhan, orang percaya, sedang memberitakan kebenaran firman Tuhan, dianggap kriminal, dijadikan seperti orang kriminal, ditahan, dibelenggu lagi, penahanannya dibelenggu, lebih daripada orang yang pembunuh besar gitu. Tengah malam malaikat datang, terus apa yang terjadi? Belenggunya dengan sendirinya lepas. Malaikat bilang, pakai sepatumu, pakai jubahmu, ikut saya. Tiba-tiba dia sudah di luar. Waktu sudah di luar penjara, malaikat itu hilang, ditinggalkan. Petrus sadar, sudah di luar penjara. Nah, pada waktu dia di luar, langsung dia pergi menemui saudara-saudara seimannya, para rasul yang lain, dan mereka kaget. Kenapa? Kok bisa ada di sini? Dahsyat mujizat. Jadi terobosan terjadi. Jadi puasa dan doa menghasilkan yang berkenan, menghasilkan terobosan. Terobosan seperti yang kita lihat tadi, Yosua dan bangsa Israel bisa menghancurkan kota tembok Jericho bukan dengan peperangan, hanya dengan pujian dan penyembahan yang disampaikan. Petrus dengan pujian dan penyembahan bisa terlepas dari penjara yang begitu ketat. Dia bisa dilepaskan oleh malaikat Tuhan. Nah, kita pun dalam hidup ini kita perlu ada terobosan dalam kehidupan ini.
tentunya lewat puasa dan doa. Artinya kita andalkan Tuhan dalam hidup ini. Tidak mungkin dengan kekuatan, kemampuan kita sendiri. Kemudian puasa dan doa ini terjadi dalam hidup kita, terjadi pemulihan. Pemulihan dalam hidup kita. Kita melakukan puasa dan doa, terjadi pemulihan dalam hidup kita. Dan ada pengurapan baru. Sebagaimana kita ingat Musa pada waktu di Gunung Sinai menerima the Ten Commandments itu, 10 perintah Allah di Gunung Sinai. 40 hari, 40 malam dia berpuasa itu untuk terima. Tapi bagi kita mulai di hal yang kecil saja. Nih, seperti yang kita lakukan ini. Seminggu sekali. Kemudian nanti lanjut. Mungkin setiap hari kita lakukan. Ada yang melakukan itu dari, seperti kita mungkin dari pagi sampai jam 12 siang. Lama-lama nanti kita bisa tingkatkan. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, ya. Jadi kita mulai dari hal yang kecil dulu. Kemudian berarti kita mengganti jam makan kita dengan jam hadirat Tuhan. Kita ingat Tuhan Yesus sendiri bila melakukan pelayanan, Tuhan Yesus juga melakukan doa. Di dalam Injil Markus pasal yang pertama, Markus 1 ayat yang ke-35. Yesus pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus juga memberi contoh. Ya. Sebagai manusia, dia juga berdoa. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, pergi untuk berdoa. Nah, kita diajarkan juga untuk lewat puasa dan doa untuk nanti baca firman, pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Nah, kita punya tujuan yang jelas juga. Seperti kita puasa ini, kita mendoakan bangsa, mendoakan gereja, mendoakan pelayanan di dalam gereja ini juga, dan mendoakan pribadi lepas pribadi. Jadi puasa bukan menyuap Tuhan. Kita melakukan puasa bukan menyuap Tuhan. Puasa untuk mengubah kita supaya kita siap menerima apa yang Tuhan mau beri. Doa adalah nafas, puasa adalah kekuatan yang membuat kita bisa berlari lebih jauh bersama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami punya gaya hidup doa dan puasa. Bukan karena agama, tapi karena kami haus akan Engkau. Pakai puasa dan doa kami untuk mendobrak segala kemustahilan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bapak, kami sungguh mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Makanan kami, bagian kami adalah melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba firman-Mu Tuhan, Bapak Roy Poli Tuhan. Engkau pakai kehidupannya semakin heran luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Dimanapun hamba-Mu Engkau utus, nama Tuhan diagung muliakan. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan masuk dalam doa syafaat Tuhan, mari Engkau mengurapi setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam doa ini Tuhan. Terlebih lagi Tuhan mengurapi pokok-pokok doa kami Tuhan, kami naikkan kepada-Mu. Sebelumnya Tuhan, kami mau naikkan pujian. Hanya Engkau Allah yang setia Tuhan. Apapun keadaan kami, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu.
Di dalam doa Tuhan, ada mujizat-Mu Tuhan. Di dalam doa ada pengharapan. Di dalam doa ada kepastian Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang ambil bagian di dalam doa syafaat ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan doa kelompok ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap untuk berdoa syafaat. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dari tim musik. Terima kasih. Kemudian worship leader Mbak Tera dengan singers juga, Bu Esther sama Mbak Hana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian kepada seluruh Pak Roy juga terima kasih sudah sharing firman Tuhan, yang puji Tuhan. Dan untuk minggu depan kesediaan Pak Hendra ya Pak ya, untuk sharing firman Tuhan bisa Pak? Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Kadang-kadang saya bikin jadwal, pada saatnya itu kadang-kadang jadi kacau. Jadi kadang-kadang seminggu sebelum saya sampaikan ya. Mungkin ke depan ini saya akan buat jadwal ya. Jadi yang PDP juga sudah harus saya masukkan di dalam jadwal karena sesuai arahan dari Pak Beni ya. Puji Tuhan, kita sama-sama belajar. Tidak ada yang pandai, tidak ada yang pintar. Kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, nanti doa penutup akan ditutup sama Pak Hendra. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Di akhir ibadah pagi ini kita sama-sama bagi berdiri, kita bersyukur, sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita. Kita nyanyi glory, glory, glory. Glory bagi Sang
karena Engkau Tuhan. Terlebih lagi di pagi siang hari ini, kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan lawatan-Mu secara luar biasa. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau telah menilik hati kami yang paling dalam. Engkau telah mengangkat segala beban kami. Engkau telah menjawab segala pergumulan kami Tuhan. Bahkan doa-doa syafaat yang kami naikkan kepadamu, Engkau telah dengar, Engkau telah kabulkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan Tuhan, kiranya segala pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu Tuhan, boleh menjadi keharuman bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga segala doa-doa yang syafaat yang sudah dinaikkan setiap kelompok-kelompok doa syafaat. Semuanya Tuhan itu adalah kerinduan kami. Semuanya itu adalah seruan doa kami Tuhan. Oleh karena itu, dengar doa kami. Kabulkanlah Tuhan doa kami ini ya Bapak. Itu semuanya untuk kebutuhan kepentingan gereja kami, untuk pertumbuhan setiap jemaat kami ya Bapak, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan diagungkan, ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing berpisah satu sama lain Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat berkat jasmani yang sudah tersedia ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan menjamah, menguduskan dan menyucikan berkat ini, bahkan memberkati dengan berkat ilahi supaya ketika kami menikmatinya, berkat ini boleh menjadi kekuatan dan kesehatan tubuh jasmani kami. Ampuni dosa kesalahan kami Tuhan. Bila segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kekal dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami buka kedua tangan kami. Kami tengadahkan wajah kami di hadapan. Kurang sana makaya lama. Saudaraku, jemaat kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang kami kasih. Saat ini kita pulang dan terimalah segala damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa. Kasih-Nya yang begitu besar di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta oleh kuat kuasa Roh-Nya yang kudus selalu menyertai, melindungi, bahkan memberkati setiap kita semua. Mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan. Amin. In the room, hard go, kaboom, kaboom. Big boom, boom. In the room, hard go, kaboom, kaboom. Big boom, big boom, shaking all this ground. Hey, 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 hey. Big boom in the room, hard go, kaboom, kaboom. Lights flash, my pulse jumps, lost track of the clock once you left. I move closer, tonight isn't over. Hands up, they don't fall, we spin like a pinball. Your smile, my undoing, this rush, keep it brewing. Every second turning louder, feel it rising like a flower. Hold your breath, the blast is soon. Countdown to the big boom in my chest right now. You strike one spark and it all blows out. We go up, then we crash back down. Big boom, shaking all this ground. Big boom, when I look at you,